Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini di mana segala sesuatu itu bisa dikredit. Mau kredit HP bisa, mau kredit mobil bisa, rumah bisa, zamannya serba bisa dicicil, serba bisa dikredit. Tetapi firman Tuhan yang akan kita lihat pada saat ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah beli hidup kita, sudah tebus hidup kita dengan cara yang cash, saudara. Sudah dibayar lunas. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita, Yesus sudah tuntaskan. Yesus sudah bayar lunas di kayu salib, saudaraku. Yesus sudah tebus segala pelanggaran kita, bukan dengan cara kredit, saudaraku, bukan dengan dicicil, tetapi Dia sudah lunaskan segala kutuk dosa, hutang dosa kita, saudaraku, pelanggaran kita. Sebab itu firman yang kita baca tadi bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu saudaraku, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita. Yesus mau hidup kita ini benar-benar hidup yang berkemenangan, hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan, saudaraku. Hidup yang bebas dari dosa. Kalau saudara saat ini masih hidup dalam dosa, saudara sementara menyia-nyiakan karya salib Tuhan. Kalau saudara masih hidup dengan kejahatan, hidup dengan dosa, bergaul dengan dosa, saudara sementara menyalibkan Yesus yang kedua kali. Saudara sementara menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan berkata, saudaraku, hidup kita sudah dibayar Tuhan lunas. Bukan kredit-kreditan, saudaraku, bukan cicil-cicil, tetapi cash Tuhan bayar dengan darahnya yang sangat mahal, dengan tubuhnya yang sangat suci, yang Dia rela, saudaraku, menerima segala penyiksaan. Tuhan Yesus rela mengalami segala penghinaan, saudaraku, ketika Dia mau masuk disalibkan, saudaraku, bukan hanya sekedar siksaan fisik yang dialami, bukan hanya tubuhnya yang dipukul, daging-dagingnya yang terrobek, saudaraku, oleh karena cambuk dari algojol Romawi itu cambuk yang dilengkapi dengan mata besi, sehingga ketika mereka memukul daging Yesus itu tercabik, saudaraku. Tak keluar, saudaraku. Darahnya bertetesan, saudaraku. Mandi darah, saudaraku. Dan itu Yesus lakukan. Dia bayar lunas segala dosa yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yesus bayar dengan cara penderitaan yang luar biasa. Dia harus dihina, dia harus diolok-olok, kepalanya harus dipukul, saudaraku. Bahkan kepalanya diberikan mahkota duri 10 cm. Saudara bisa bayangkan bagaimana betapa sakitnya di mahkota duri sekeliling kepala dari Yesus. Itu, saudaraku, dipakaikan mahkota duri 10 cm panjang dari setiap duri-duri yang melekat di mahkota tersebut. Sampai-sampai, saudaraku, kalau kita mau bayangkan, bisa-bisa dari duri dari mahkota itu bisa tertancap masuk ke kepala Yesus. Yesus melakukan itu karena Dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara dipulihkan, dibebaskan dari dosa. Jangan hidup lagi di dalam dosa, jangan hidup lagi di dalam pelanggaran, kemabukan. Jangan hidup lagi dalam kemabukan, saudaraku. Jangan hidup lagi, saudaraku, dari miras, rokok. Jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri, saudaraku. Jangan hidup tanpa beribadah kepada Tuhan.
setia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan, menerima janji kerajaan sorga. Saudara, di dalam kitab 1 Petrus 1 ayatnya ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi Yesus sudah bayar lunas kita, tebus kita dari hidup yang sia-sia. Sebab itu sekarang ini tidak boleh lagi hidup sia-sia, saudaraku. Hidup dengan tidak ada tujuan, hidup dengan berfoya-foya, hidup dengan kesenangan sendiri. Tetapi kita harus hidup untuk dengan kesenangannya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.